Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Fa inna asdaqal hadis kitabullah Wa khairal huda hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa khairul umuri awsatuha Wa syarrul umuri muhdasatuha Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dhalalah Wa kulla dhalalatin finnar Rabbi israh li sadri Wa yassir li amri Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa wasfatul qadim Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul habibun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramun, para jamaah sekalian yang kami hormati, pada kesempatan malam ini insyaallah kita akan mengadakan acara tawakufan atau penutupan sementara kegiatan kita yang kita laksanakan setiap malam Senin. Namun berkaitan dengan itu karena kita tawakufnya dalam rangka menghadapi dan insyaallah akan melaksanakan puasa Ramadan, maka pada kesempatan di akhir atau pada kesempatan tawakufan ini izinkanlah saya untuk sekedar merefresh kembali, mengingatkan kembali diri saya pribadi khususnya dan para jamaah sekalian pada umumnya hal-hal yang berkaitan dengan ibadah puasa. Ya, penting bagi kita ini kita ketahui. Kenapa? Karena setiap ibadah yang kita lakukan haruslah selalu kita sandarkan dan dasarkan dengan pengetahuan. Alangkah lebih baiknya ketika kita beribadah kita tahu ya bagaimana tata caranya, apa yang membatalkan. Yang intinya adalah ketika kita melakukan suatu ibadah apapun jenis ibadahnya, maka kita mengetahui prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan ibadah itu sendiri. Nah, terkait dengan ibadah puasa, maka pada kesempatan malam hari ini insyaallah saya hanya akan sekilas membawa atau membacakan dari kitab Bidayatus Salikin ya, dan insyaallah mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua ya, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu bekal bagi kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Dan saya hanya akan pada intinya aja gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi bi dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabis shiyam. Bermula ini suatu pasal pada menyatakan tentang adab berpuasa. Ya. Jadi puasa pada prinsipnya secara bahasa, secara lugas, siam itu adalah imsak, menahan diri, yaitu namanya puasa. Secara istilah imsakun an muftirin, menahan diri daripada membatalkan puasa. Itu secara hukum. Kalau secara dulu siam itu adalah al-imsak, artinya menahan diri dari makan, minum, dan puasa. Artinya begini, kalau kita umpama emang nggak makan nih gitu, emang nggak ada duit buat makan siang gitu, lagi nahan lapar, itu secara bahasa lagi puasa tuh ya, secara bahasa gitu. Tetapi secara hukum belum jadi puasa. Secara hukum yang namanya orang puasa itu nanti dari terbit fajar sampai maghrib, nah itu namanya puasa gitu ya. Al-imsak anil muftir ya.
Biarin biar pada masuk oke aja. Biarin aku jadi begitu nya. Entar kita tadi begitu. Ya mau masuk ya. Biarin. Depan kosong depan. Iya. Ya mau denger ya kemarin ketika pesan aja nggak apa-apa. Ya gitu aja. Ya. Jangan sampai setan ikut ngaji ribet kita. Gitu. Ya, ini suatu pasal pada menyatakan ada puasa. Bermula tiada sah puasa Ramadan itu melainkan jika berniat pada malam Ramadan. Artinya sebenarnya syarat daripada syarat wajib puasa kan pertama Islam. Ya, jadi orang muslim nggak wajib puasa. Ya, orang non muslim nggak wajib puasa. Ada orang Kristen katakan maaf, ya dia puasanya cakepan puasa dia sama kita, cuma dia non muslim dia kagak sanggain nggak keaci bahasa kita mau puasanya. Nah, makanya itu tadi kita bahas Islam. Kedua balik, ya mukallaf lah begitu, balik dan berakal. Ya, balik dan berakal. Jadi kalau ada orang balik berakal, dia mampu secara fisik mampu puasa untuk berpuasa, tapi dia nggak puasa, itu lebih dari orang gila tuh yang begitu tuh. Lah iya, pertama dia mukallaf, kedua akalnya sehat, jasmaninya juga kuat. Ya sekedar puasa sehari aja kuat dah, gitu. Tapi nggak puasa, lebih dari orang gila yang gitu. Ya, lebih dari orang gila. Kalau orang gila mah apa namanya? Kalau orang gila mah nggak ada kewajiban karena nggak balik namanya, nggak mukallaf karena hilang akal. Atau ada umpama nih, ya orang apa namanya keker gitu, secara fisik kuat puasa, secara fisik puasa kuat. Ada aki-aki yang udah 80 tahun, ya alhamdulillah masih kuat puasa. Lah ini udah keker masih 25 tahun umur kagak puasa, ya itu lebih dari aki itu gitu. Ya, nah jadi yang namanya berpuasa itu Islam, mukallaf, kemudian kuasa untuk berpuasa dan bersih daripada haid dan nifas, suci daripada haid dan nifas. Jadi perempuan sekalipun dia ustazah, kalau lagi haid haram puasa. Gua mau ustazah, gua mau haid, gua puasa aja, gua mau begitu. Ya iya kagak bisa, nggak boleh. Ya kagak sah karena masih dalam keadaan haid, nggak boleh. Ya atau mentang-mentang istrinya Ustaz umpama kan dirinya Ustaz umpama juga berpuasa aja gitu, sama tetap nggak boleh ya kalau lagi head gitu. Nah, salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah maka hendaklah ia berniat pada tiap-tiap malam seperti dikata nawaitu samaqadin anadai pada ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Ini lapas niatnya. Ini lapas niat ini kita laksanakan pada setiap malam ya sebelum fajar. Gitu ya, nawaitu samaqadin an adai pada ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Artinya saja berpuasa esok hari daripada menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini karena Allah Subhanahu wa taala. Itu. Saya singkat langsung, dan yang membatalkan puasa adalah sebab makan atau makan batal puasa, dan minum batal puasa, jima padahal disengaja itu juga membatalkan puasa. Ya, jadi makan, minum, jima padahal disengaja, ya itu adalah hal yang diperbuat itu menjadi batal. Ya, makan dia sengaja, minum dia sengaja, jima dia sengaja, itu membatalkan puasa. Beda halnya kalau umpama nggak sengaja bisa karena dipaksa orang atau karena dia lupa. Ini biasanya kan begini nih, biasanya awal-awal puasa nih yang belum tengah banget, biasanya bangun tidur ya minum, biasanya udah menjadi rutinitas kita. Begitu puasa pertama habis sembahyang subuh dia tidur aja lagi, bangun tidur orang biasa bangun tidur minum, jam minum aja lagi. Bagaimana tuh umpama begitu dia lupa, ya kagak apa-apa kalau lupa mah, cuma begitu ingat lepas, jangan diterusin. Ya kalau tamu jadi batal, tanggung nggak ada yang ngeliat gitu ya. Iya, kelanjuran gitu. Nah kalau emang ingat, ya itu yang ada di mulut dibuang.
yang ada di mulut. Langsung buang. Jangan wah berat lagi di mulut, telan aja dah, yang batal jadinya. Ya, gitu ya. Dan minum, yang dimakan juga makan seperti itu juga. Ya, gitu. Makan dapat satu piring baru ingat ya puasa. Ya udah itu mama, itu nomor rezeki dah itu mah. Gitu ya. Nah, ini kan sekarang ini menjadi satu subjektif jadinya bagi saya. Saya kira gini, jangan sampai ya kan kadang tidak lupa nih. Lupa begitu dia makan, wah lupa nih gitu. Jatuh di sini aja, biarin dah, gue makan, gak ada yang ngingetin ini, gue makan aja dah, gak ada yang ngingetin dia kata, gitu. Sekalipun gak ada yang ngingetin, kalau kita ingat tiga puasa, ya lepas. Guru kalau kita ingat nih, kalau ada telan nih, ya. artinya dia puasa lagi situ. Niat puasa lagi, ya bukan masalah niat puasa lagi, nggak perlu niat lagi, memang kabar nggak batal. Ya. Ya kalau di tenggorokan namanya udah masuk susah. Benar? Begini, kalau udah di tenggorokan kan di sini. Kalau kita lak-lakin malah jadi batal karena kita namanya muntah dengan secara sengaja. Iya. Gitu. Namanya kalau itu mah udah masuk tenggorokan. Iya, di logok kalau mau kita logok nih kita logok kan jadi muntah kita. Namanya muntahnya dengan secara disengaja itu batal. Kalau muntah dengan secara disengaja batal. Jadi bagaimana udah tenggorokan? Ya udah biarin udah tenggorokan namanya udah masuk. Yang jadi masalah yang masih dalam mulut malah jengkol lagi enak banget. Iya, lah jengkol kan gurih banget dari mulutnya. Dia mengajakin gue yang di mulut kenapa? Ya udah itu kan maka sama aja. Gitu. Nah ini ya. Jadi gitu. Jadi makan, minum, sengaja, jima, ya, hubungan suami istri itu pun membatalkan puasa. Ya Bang Heri. Ya. Iya. Jangan belaga lupa Bang Heri, belaga lupa lagi. Iya. Itu. Nih guru, maaf guru, ini mau nanya nih. Ya. Kan nanya Itu dulu. enggak Dulu. kan katanya batas sahur sampai imsak Ya. subuh azan subuh jangan ditolak kan kamu jangan Ya, nah pas lagi makan itu guru nanggung banget nih diingetin bang udah subuh tuh hari subuh belum rapi aja mah nggak apa-apa ya kata kita kalau udah rapi tuh udah rapi nggak boleh aja gitu kan aja panjang juga itu gimana sih nggak guru kan baru aja belum rapi ajannya udah begitu akhirnya jam 5 lagi. Itu gimana guru? Nah ini begini makanya di dalam berpuasa ada yang disebut dengan imsak. Fungsi imsak adalah untuk berikhtiarnya kita, berhati-hatinya kita di dalam berpuasa. Karena secara hakiki kita nggak tahu kapan terbit fajar itu. Karena kita nggak bisa pastikan terbit fajar itu gejala alam. Kita nggak bisa pastikan terbit fajar itu jam berapa. Katakan sekarang subuh itu kan terbit fajar. Katakan sekarang subuh itu jam 4 atau setengah 5 lah katakan. Berarti terbit fajar adalah setengah 5 berdasarkan hitungan. Tapi hakikatnya kan belum tentu setengah 5. Bisa sebelum setengah 5 jam masuk fajar. Ya, bisa juga setelah setengah 5 jam terbit fajar. Makanya kita diadakanlah yang disebut dengan imsak. Ini pun memang pengikut Nabi dalam sebuah disebutkan ya itu berhenti makan sebelum beberapa menit sebelum waktu subuh. Diperkirakan oleh para ulama falak itu sekitar 10 menit sebelum waktu subuh. Makanya ketika nanti umpama subuh jam 4.30 maka biasanya imsaknya itu adalah jam 4.20. Merintah. Jadi kalau aja udah nggak ada ampun dah. Kalau aja udah nggak ampun udah terbit fajar. Sampai jam aja selesai lagi. Kata belum rapi aja nih biarin. Ya iya, begitu orang aja berarti kan udah fajar udah terbit. Orang fajar udah ayam baru tahu. Kan begitu ya, fajarnya udah terbit. Kalau orang udah azan subuh itu namanya udah terbit fajar. Itu kalau proses kalau bid namanya sahur bukan? Hah? Kalau bid namanya sahur bukan? Sahur kelebihan. Bukan sahur lah. Itu mah setengah sahur setengah sarapan gitu.
Iya, yang jemakan sebelum fajar itu sahur, yang setelah fajar sarapan deh. Ya, jadi jangan begitu Bang Geber. Jadi besok nih bulan puasa besok, begitu waktu imsak lepas semua. Oh gitu. Nggak ada rapi deh. Sikat gigi yang rapi udah rapi semua. Imsak, ini waktu imsak. Kita jaga-jaga. Ya, kita jaga-jaga jangan sampai kita waktu fajar itu, lah kan bisa jadi begini. Begitu orang azan subuh, lebih saja aja di fajarnya itu tadi 5 menit sebelum orang azan subuh udah terbit fajar. Makanya saya katakan tadi terbit fajar itu hakikatnya kita tidak tahu, pastinya kita nggak tahu, walaupun secara hitungan falakiah mungkin jam 4.30, tapi hakikat pastinya kan kita nggak tahu apakah sebelum setengah 4 atau setelah setengah 4. Makanya untuk ikhtiarnya, untuk jaga-jaganya diadakanlah yang namanya waktu imsak. Itu waktu imsak loh. Apalagi waktu kayak Bang Behri tadi nungguin orang selesai ajan. Lah itu saya katakan tadi setengah sahur setengah sarapan gitu mah. Begitu Bang ya? Ya iya. Ya setengah sahur setengah sarapan dia bilang begitu mah. Begitu pas rapi aja. Iya, sarapan udah tuh. Rapi makan Ya. Nah, lanjut. Jadi ini kan batal puasa dengan kedatangan haid dan nifas ya. Begitu juga perempuan nih. Perempuan umpama perempuan ini mah ya, nih buat laki-laki juga udah tahu. Jadi kedatangan haid atau nifas itu membatalkan puasa bagi seorang perempuan. Artinya begini, katakan maghrib itu jam 6, ini emang nyesek juga sebagian perempuan ini. Maghrib jam 6, jam 6 kurang 5 haid dia, batal nggak puasanya? Batal. Mau dikata apa? Nyesek iya. Gak ada kebijakan tuh. Kagak ada. Kan udah banyak yang jajan. Ya kagak ada, udah batal dikata orang. Emang kaki dunia. Ya. Tapi sebenarnya mah nggak rugi Bang Hakim. Pahala dia dari pagi sampai jam 6 kurang 5 dapat pahala. Jangan kodol lagi, tapi dapat pahala lagi. Karena 2 kali ya. Ya iya. Ya cuma kan anak kurang kan hitung begitu. Gitu, ya. Ya artinya begini, jam 6 kurang 5 head. Masya Allah, mana dari pagi udah nahan lapar dan sebagainya. Kagak sia-sia ibadah mah enggak. Tetap dapat pahala walaupun puasa pada saat itu tidak sah atau batal dan wajib diqadha. Pun demikian, nah ini umpama ya, ini perlu diperhatikan juga nih yang anak laki nih. Umpama katakanlah subuh itu jam 4:30, ya kan? Jam 4.20 dia udah bersih head. Besok wajib puasa tuh udah. Ya, besok udah wajib puasa. Atau sebelum fajar beberapa sebelum saat udah bersih, wajib puasa udah. Makanya biasanya kalau perempuan yang jaga-jaga mau begini, wah kayaknya nih udah agak bersih nih, dia sahur aja. Dia sahur aja. Masalah nanti keluarga atau enggak itu urusan belakang, jadi ini jaga-jaga, sahur aja dulu jadi puasa. Ya kalau umpama nanti jam 7 ternyata masih ada darah yang keluar, ya udah batalin. Nah itu makanya mesti diperhatikan. Ya mesti diperhatikan. Jadi hal semacam ini jangan sampai nanti saya mau masih head kok. Padahal mah jam 6 katakan jam 5 kurang jam 4.20 atau jam 4.20 itu udah bersih. Nah itu udah kewajiban besok puasa, begitu ya. Nah dan dengan sebab mencium istrinya, nah ini Bang Heri hati-hati nih. Dan batal puasa nih, dan batal puasa dengan sebab menyengaja mengeluarkan mani. Nah ini juga. Dan dengan sebab mencium istrinya dengan syahwat. Dulu tembak kawan aja. Temenin nempel mulu kan lu mah. Coba telan Aja. Ya gitu. Ya memang sebenarnya kalau puasa itu emang godaannya lebih berat Bang Heri. Godaannya lebih berat. Ya gitu. Ya makanya habis sahur udah kalau bisa pisah aja dulu. Takut hilap dong, kenapa takut hilap? Kan ribet kalau udah hilap gitu ya. Dengan syahwat lagi keluar mani atau keluar mani sebab memegang-megang istrinya dengan syahwat, itu juga termasuk membatalkan puasa. Dan demikian lagi batal puasa dengan sebab menyengaja muntah. Menyengaja muntah termasuk daripada yang membatalkan puasa. Lanjut, itu hal-hal yang pada prinsip akan membatalkan puasa. Lanjut, dan yang makruh
Ya, makruh nih. Dan makruh bagi orang yang puasa itu mencium istrinya dan bermain-main dengan istrinya. Tuh. Makruh. Bercanda-bercanda dong juga. Boleh. Boleh. Ya, makruh. Boleh cuma makruh benci. Hah? Kalau kayak punya istri enggak sama-sama Betawi, kalau ngatu di Jawa, dia mau pulang kampung nih. Udah kita antri ke pasar Lembang. Ya. Terminal. Ya, Terus pamit. ya. Cium tangan. Bukan cium teman, cium kening, Ya, segala ya. macam. Ya. Ini posisi belum puasa tuh. Tuh, gimana hukumnya makruh gitu? Kalau tanpa ada syahwat, jatuhnya cuma makruh. Tidak menjadi Sama batal. juga kalau mau pergi kerja, pagi-pagi, Ya, tidak gitu. nggak Nggak apa-apa. Ya, Makruh. gitu. Ya, Kamar. gitu. Ya, gitu. Ya, mencium istri dan bermain-main dengan istri, dan makruh pula bagi orang yang puasa itu membuang darah, bekam bahasa kita nyaman. Ya, itu bekam, membuang darah dan berlebih-lebih berkumur. Ya, berlebih-lebih berkumur-kumur dan berlebih-lebih masukkan air ke dalam hidung ketika mengambil air sembahyang. Nah ini juga termasuk makruh. Biasanya juga kalau mau wudhu kalau lagi puasa kalau nggak ada kumurnya, giliran aja lagi puasa, tak kumur mau wudhu. dia kali dia 5 kali ya. Ya iya, itu ya bentar mereka tahu mereka kumurnya pakai air pump lagi, wah telan dikit dah tuh sengaja, kan bisa jadi. Itu makruh ya, tidak berlebihan. Gitu ya. Begitu juga dengan memasukkannya ke dalam hidung, itu termasuk makruh ketika mengambil air sembahyang. Dan lagi makruh bagi orang yang puasa itu bersiwak atau menyikat gigi kemudian daripada gelincir matahari. Tuh. Bro, Ya. misalnya kita ngambil air wudhu nih, kan biasa kumur nih, Ya. itu biar nggak makruh kita kumur juga atau gimana baiknya? Ke kumur aja, cuma jangan berlebihan. Artinya biasanya kita ini biasanya ya ini nggak usah asal kumur aja, asal menggugurkan kesunahan aja. Sama mau Iya sama, gitu. Jangan yang nggak boleh itu berlebih-lebihan. Kalau berlebihan dikhawatirkan nanti bisa masuk air ke dalam rongga kita, itu yang dikhawatirkan. Tapi kalau nggak berlebihan atau umpama biasa kalau begini-begini dong, umpama ya udah nggak jadi masalah. Nah, biasa kita kalau mau pakai perokok kita biasa kan gitu, kita ingin meyakinkan bersih daripada mulut kita. Nah, ya intinya berkumurnya atau memasukkan ke dalam hidung jangan berlebihan, gitu ya. Apalagi pakai telan jangan, gitu. Berguna sunnah bagi orang yang puasa itu menyegerakan berbuka. Nah sekarang yang sunnahnya, sunnah bagi orang yang puasa itu menyegerakan berbuka. Buka itu segera. Begitu datang waktu maghrib langsung batalin ya, bukan langsung makan kolak makan enggak, pokoknya batalin aja. Itu intinya. Walaupun sejubukan, walaupun korma 1 biji, batalin pokoknya intinya begitu. Ya, dari segera menyegerakan berbuka dan mentakhirkan sahur. Buka disigrakan, sahur ditakhirkan. Artinya begini, kalau umpama imsaknya jam 4.20, minimal kita jam 3. Nah, jam 3 lah paling minimal kita udah siap-siap buat sahur. Dulu, Ya. saya pernah kejadian dulu sendiri ya, kan dalam jalan pulang Ya. kita nggak tahu kalau maghrib itu di tengah jalan gitu. Ya. Nah kita kan disegerakan tuh buka. Nah itu kan kalau kita mau buka naik motor juga kan ada ribet nih kita. Ya. Makanya kita harus punya persiapan itu baik. Ya. Kalau keadaan seperti itu memang kan darurat. Dalam arti kata ini kan kesunahan aja. Jadi nggak jadi masalah sebenarnya, ya nggak jadi masalah. Cuma kita nggak dapat sunahnya. Cuma saya sarankan, ini juga saya juga masuk nih. Jam dulu saya kerja, ya jam yang saya kerja, lah kan tahu sendiri kalau dalam Suryo Pranoto terus kemari Tarakan semuanya kan kalau sore tahu diri macetnya karena udah bilang ninjali begitu. Makanya ketika saya pulang itu permen di jaket 1. Oh, itu akal banyak sih. Ya, permen saya siapin 1 atau ya pokoknya minimal buat pembatas permen kata. Begitu udah ngelajan, ya udah minggir aja dulu seperti permen, udah jadi. Ya, karena kita udah prepare gitu. Yang penting kita batalin dulu. Kalau nggak apa-apa jilat aja tangan dulu. Ingat itu mah. Aduh, kagak nyampe rumah cewek di situ. Gitu. Ya,
Jadi Bang Sob itu hanya tidak mendapatkan kesunahannya, gitu. Karena kita sunnah menyigrahkan berbuka. Artinya besok-besok nih bagi yang kerja pakai motor, apalagi tahu jalur-jalur macet, ya katakan Bang Yopi dah tuh kerja di jalanan, memang siapin aja lah permen 1 dan lain sebagainya. Yang penting asal batal aja dulu. Dan wadah juga batal ya. Hah? Pahalanya Bang yang gitu mah. Iya. Gitu. Udah nggak radon aja tadi dulu. Ya. Kan gitu, Cang. Ya. Bukan. Menjigrahkan berbuka dan mentakhirkan sahur itu sunnah. Dan lagi sunnah bagi orang yang puasa ya bahwa berbuka dengan kamar dan dapatnya dengan korma sunnah. Kalau nggak punya korma gimana? Maka itu dengan sesuatu yang manis boleh. Ya. Maka jika kalau tiada dapat yang demikian itu maka sunnah berbuka dengan air silakan. Ya pakai korma atau pakai yang teh manis atau pakai yang manis-manis dah habis itu intinya ya kan bini saya manis ya silahkan aja dah kalau maghrib mah ya jadi suruh pakai yang manis-manis bini saya manis banget ya udah maghrib silahkan aja mau gimana sih gitu ya semua yang maghrib dulu tapi nya ya gitu gitu ya besok gitu kembali Bang Heri ya nih katanya disuruh buka pakai yang manis-manis nih manis amat nih gitu. Ya kita ngajar jadinya dah. Sama lauknya banyak. Mereka harus stempel nih. Gitu ya. Ya kalau udah maghrib gak apa-apa Bang Heri gitu. Ya cuma jangan lupa sholat maghrib dulu. Lagi yang tanggung, ntar aja terawih dah, terawih lagi gitu. Ya. Nah, jadi itu sunnahnya. Kalau nggak ada dengan yang manis, sudah pakai air putih pun nggak jadi masalah. Dan sunnah dibaca ketika berbuka, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ala rizqika afdaltu faghfirli. Itu kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kemudian di sini dan berkata Imam Al-Ghazali, ada beberapa hal yang mesti kita jaga di dalam melaksanakan ibadah puasa. Ya. Nah, kata di sini ada dinukil dalam satu hadis disebutkan dan lagi kata Imam Al-Ghazali wala tazunnu idza sumta anna shauma wa tarku ta'ami wasyarabi wal wiqa'i faqat qala sallallahu alaihi wasallam kam min sha'imin laysa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atas bal tamamu siyami bi kafil jawarihi kulliha amma yakrahu Allah ta'ala. Nah, ini kata Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, janganlah engkau menyangka ya apabila engkau puasa bahwa puasa itu yaitu memadailah meninggalkan makan dan minum dan jima. Ya. Maka bahwasanya telah bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam berapa banyak daripada orang yang puasa padahal tiada baginya puasa. Ya, pahala puasa enggak ada, ya. Melainkan lapar dan dahaga saja. Tetapi sempurna puasa itu dengan menegahkan segala anggotanya sekalian daripada segala barang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hal yang perlu kita jaga. Jadi namanya puasa jangan hanya sekedar menahan lapar dan haus serta menahan daripada jima. Kam min sha'imin laysa lahu min siyami, berapa banyak orang yang puasa tapi enggak dapat pahala puasa. Ya, maka seyogianya ketika kita berpuasa, seluruh jawarih kita, anggota tubuh kita dijaga. Ya, maka di sini dikatakan seyogianya engkau pelihara di dalam puasa itu akan mata. Pertama mata nih. Ya, Bang Yopi, mata Bang Yopi. Ya. Waduh, Ya. Agak susah itu dulu. Hah? Agak susah. Iya, pakai kacamata kelihatan juga ya. Iya. Tapi Ya. kalau nggak kesawat mah nggak ngaruh kali ya. Hah? Kalau kita nggak Biasa pas aja. apa Iya, yang pertama sih nggak jadi masalah, takutnya nambahin. Nah, ini yang jadi masalah, gitu ya. Melihat pertama itu rezeki, yang kedua bukan rezeki lagi, memang maunya ente itu mah. Berarti jangan lama-lama dulu ya. Jangan lama, kalau lama bukan lihat ngeliatin. Lama-lama sejam. Lagi ikan ngeliat sama ngeliatin beda. Beda. Ya kalau coba pendelengin bukan ngeliat, itu ngeliatin beda. Iya, pendelengin namanya kalau orang Betawi bilang mah, gitu. Ya. Orang ngeliat aja jangan sampai lagi delengin kan begitu. Berarti kalau kerja di lapangan pahalanya rada banyak kan dulu ya? Ya bukan pahalanya, cobaannya rada banyak kan, tapi kalau dia tahan pahalanya juga banyak kan. Begitu konsekuensinya. Gitu. Ya kalau di rumah mulu rebah aja tidur di selonjoran rebah lagi.
begitu. Ya iya sih memang puasa ya, cuma hidup mati sering itu nggak mau begitu. Ya habis main subuh dia tidur sampai johor dia tidur sampai asar tidur lagi. Paling dia keliling ngajak anaknya main dan tuh. Ya maghrib nyampe buka begitu dong puasa udah. Maghrib aja. Lah pahalanya sama Bang Yopi bagaimana? Lah kalau Bang Yopi mulai tahan dengan godaan yang ada, gedean dia pahalanya. Karena gedean lagi cobaannya. Nah, gitu. Jadi semakin besar cobaannya, ya semakin besar juga pahalanya. Gitu. Jadi yang pertama mata dijaga. Ya. Mata daripada melihat kepada segala yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu segala yang diharamkan oleh Allah taala seperti melihat perempuan atau melihat budak belia, ya, dan barang sebagainya. Itu satu. Mata dijaga. Ya. Itu. Kemudian yang kedua, jaga lidah daripada berkata-kata akan yang tiada baginya faedah. Jaga, jangan sampai ngomong yang gak ada manfaatnya lidah gua sama. Ya, jangan sampai kita berbicara hal-hal yang gak ada manfaatnya, kudu dijaga, gitu ya. Nah, jadi pada melihat daripada segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdusta dan mengupat orang dan mengadu-ngadu orang dan segala perkataan yang keji-keji dan melihat daripada berbantah-bantahan. Intinya adalah jaga lisan kita. Jadi jaga mata, jaga lisan, ya jangan sampai lisan kita ini mengucapkan atau melakukan suatu perbuatan lisan yang nggak ada manfaatnya. Ya banyak tuh udah kita nggak perlu jelasin lagi, ngomongin orang dan gosipin orang ya begitu ya. Gitu sampai lagi tambahin sama kopi pisang goreng. Wah udah lupa puasa gitu mah. Nggak jadi puasa lah ya. Iya. Gitu. Hah? Ya kan masih belum puasa bang, kita terus aja ngomongin orang. Ya iya, gitu, ya, gitu. Ya, ini bukan memaklumi. Artinya sebenarnya kalau kita ngomongin orang mah bukan bulan puasa, bukan bulan lain, gitu. Kalau kamu berdua bertiga mah nggak jauh dari ngomongin orang. Lah ya emang begitu kira-kira, begitu. Emang begitu tebak banget itu. Jadi ya tambah 3 orang ketiga, ya udah kan nambahin. Ya pokoknya Bang Rudi kalau ada bahasa si Anu juga udah belum. Anu beda. Makanya ada tingkatannya. Puasa ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang seterusnya yang udah hafal banget ya bisa seterusnya, kan jarang. Ya. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khamsun yuktirnas siyama. Ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Al-qidhu, pertama berdusta, wal ghibah, dan kedua mengumpat, ya, wan namimah, dan ketiga adalah mengadu domba, ya, wal yaminul kadhib, dan sumpah yang palsu, ya, dan yang kelima adalah wan nadhru bi syahwatin, dan melihat perempuan dengan syahwat itu juga membatalkan pahala puasa. Gitu ya. Gitu sama perempuan itu istri ataupun perempuan yang hela atau perempuan lain, termasuk daripada yang membatalkan daripada pahala puasa. Besok-besok masukin kalau kita ke sana, Ya. bulan puasa jangan nawarin kopi. Apa ya? Iya. Ya. Selanjutnya yang perlu kita jaga apa? Telinga. Maka telinga dijaga daripada mendengarkan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, seperti mendengarkan orang yang mengupat. Nah, orang lagi ngomongin orang, gue makan ngomongin sih dengerin doang, ya samanya. Lihat dia ngomong dewek aja, itu mungkin dia ngomong karena ada yang dengerin. Kagak semua nggak ngomongin orang, dia ngomong aja semua cuma dengerin doang, dengerin. Ya samanya berdua. Ya iya. Gitu. Lihat dia juga kan kalau nggak denger dia ngomong yang dia ngomong dewek, itu nggak mungkin. Gitu. Artinya besok kalau menjalin ngomongin orang, umpama wah ketahuan ngomong orang, udah dah, gue pulang aja dah, gitu. Mama, ya bisa aja. Kalau kita berkata nimbalin. Gitu. Nah, jadi telinga pun kudu dijaga, ya, daripada seperti mendengarkan orang yang mengupat orang yang lagi gosipin orang lain, itu pun ya mesti dijaga, ya, gitu. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innal mustami'a syarikul qail wa wa'adil mugatabaini. Artinya orang yang mendengarkan dan orang yang berbicara, ya itulah satu kesatuan mereka. Ya, satu kesatuan. Tuh. Nah, yang selanjutnya yang kita jaga perut. Nah, emang perut pakai dijaga gimana? Kan udah pakai baju, masa dijaga juga? Ya kudu.
perut juga kudu dijaga. Bagaimana cara jaga perut? Daripada memakan makanan yang haram, ya, dan yang syubhat, haram syubhat tuh, ya. Dan bahwasanya sehingga hendaklah engkau berbuka dengan makanan yang halal, dan jangan engkau banyakkan makan pada waktu berbuka tuh. Jangan waktu buka semuanya habat. Gila mau terawih di dakon aja. Nih begini nih yang terawih bangsa nyari pojokan mulu nih. Iya, datangnya sebenernya masuk awal datangnya mah. Iya, begitu Isa selesai mundur ke belakang nih, dia aja udah. Ya, gitu. Ya kadang-kadang ke samping atau ke samping. Ya besok pasang CCTV ya, dia mah di masjid. Ya, gitu. Ya, kenyang dah tuh. Laki sering-sering ya nampak di Cilono. Sriwing. Tapi giliran orang orang doa, utang dari doa, paling kencang doa aminnya. Amin. Siapa itu ya amin kencang banget. Jadi mah enak, amin kagak lemes lah. Kita mau orang terawihnya tutup gitu, ya lemes amin. Lagi mah kencang banget orang kagak terawih. Gitu, emang terawih aminnya doang. Nah, gitu. Jabarangin. Gitu, kata gininya, bang terawih tadi gue di pojokan sono begitu. Ini ya, gitu, biasa sejarah bisa gendol-gendol aja, ya, gitu. Nah, maka ini jaga perut maksudnya, ketika kita berbuka, ya, itu jangan dibanyakan makan pada waktu berbuka itu. Sekira-kira lebih daripada makan yang beradat. Makan yang beradat, makan yang biasanya. Kalau kita mungkin kadang-kadang bukan puasa. Mindahin jam makan, tahu? Mindahin jam makan. Malah kadang-kadang kita lahapan pada bulan puasa. Lah kita coba bayangin dah begitu buka puasa nih, teh manis segendul, terus gorengan belum selesai, ada timun suri penukuan, diminum lagi. Iya, gue belum ngopi ini. Kantor aku mau ngopi kagak enak. Aja ngopi dulu. Ngeteh udah, timun pun udah, ngopi udah. Lah kalau sayang orang goreng makan gini udah dikit, jam makan lagi. Lah kan kita mau beda. Kalau belum kena nasi ini lemes aja, jam makan dulu. Nah itu dia. Begitu, ya begitu orang ajar Isa, ya kekenyangan udah. Bila namanya orang kenyang mata ya dia priap. Ya matahari priap enaknya apa? Dia selonjoran udah. Kan begitu. Nah makanya diminta atau disunahkan jangan kita mengisi perut sekira-kira melebihi kebiasaan pada tiap-tiap petang. Karena maksud daripada puasa itu hendaklah memecahkan akan syahwat dan mendoaibkan akan dia supaya kuat mengerjakan ibadah. Bukan kita tambah dendam sama makanan, bukan. Ini yang salah persepsi kita. Puasa kita siangnya, maghribnya dendam biar supaya entar nih pokoknya nih. Itu udah dikumpulin tuh serewodan tuh di meja. Hah? Ya kalau kita melanggar sunatan jatuhnya makruh. Ya iya termasuknya itu, ya udah dibilangin begini ini begini, wah ini begini, itu termasuk dari perangnya makruh itu. Ya gitu. Nah, ya, jadi intinya jaga perut kita daripada memakan makanan yang haram, apalagi syubhat, dan jaga kita perut kita jangan sampai kekenyangan dalam berbuka. Ya, itu aja mungkin hal-hal yang dapat saya sampaikan. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi bekal buat kita dalam menjalankan ibadah puasa. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihina wal ma'ab. Baik Bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan mengadakan zikir tahlil doa arwah. Ya, kalaupun saya tidak sebutkan tapi saya niatkan almarhum al-madhkur al-mustafa asma'u fi hadil warakah, ya karena ini